Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam bahagia. Kembali kita ke pembelajaran matematika melanjutkan soal-soal tentang kesebangunan dan kekongruenan. Namun sebelumnya selalu Putri ingatkan bahwa kalian harus selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Terutama bagi kalian yang flu, masker jangan sampai lepas untuk menjaga penularan ya, agar tidak menular. Kemudian berulang kali Putri ingatkan etika dalam bermedsos. Foto profil harus jelas, kalimat sopan ketika chat maupun ketika Zoom dan yang lain sebagainya. Kemudian ucap salam setiap mengirim pesan, izin terlambat ketika tidak tepat waktu, tidak men-share segala sesuatu yang memicu kemarahan terutama syara dan pornografi. Tidak memasang status yang tidak sopan, kemudian berbicara sopan saat sedang chatting dengan siapapun, dan tidak menggunakan simbol atau gambar yang memicu permusuhan. Emoticon ya, simbol atau gambar emoticon, stiker emoticon. Seringkali kalian itu mengumpulkan emoticon, maksudnya untuk lucu-lucuan, tetapi kadang malah membuat marah teman. Nah, itu jangan sampai terjadi. Itu pesan saya selalu untuk kesehatan dan etika dalam bermedsos. Kemudian kita lanjutkan tentang soal-soal kesebangunan. Soalnya bebas, ini pakai buku lama, tapi nggak apa-apa. Sebentar, agak lola ini. Ya, mau. Kita bahas yang nomor 10. Perhatikan gambar sketsa taman berikut. Ada sebuah jajar genjang. Untuk ukuran yang kecil, untuk ukuran kecil ini, yang di dalam ini ukurannya adalah tingginya 12, alasnya 20. Sementara yang di luar itu alasnya 30 karena sejajar dengan sini ya. Nah, dikatakan sebidang tanah berbentuk jajar genjang di bagian tengah tersebut akan dibuat taman. Yang dibuat taman itu yang sini, yang kosong ini. Dibuat taman dengan ukuran panjang 20, tamannya ini jalan. Kemudian kalau taman dengan tanah yang akan dibuat jalan ini sebangun, berapakah luas jalan? Jadi langkah pertama kita mencari dulu luas luar, karena daerah sini yang dicari itu yang sini luasnya, sehingga ketika kita disuruh mencari luas ini, maka kita akan mencari luas jajar genjang yang besar dulu. Maka kita cari tingginya. Tingginya adalah dari sini ke sini. Tidak lurus ya. Maaf kalau tidak lurus. Nah, begini. Sehingga terdapat perbandingan yang mana? Perbandingan antara di sini 30, berarti bawah ini juga 30. Ini 30. Nah, sekarang perbandingannya kalau kamu mau cepat ya ini. 20, 30 itu berarti kan perbandingannya 20
dibanding 30. Itu berarti memiliki perbandingan 2 dibanding 3. Sementara di sini 12, tingginya 12, harus memiliki perbandingan 2 dibanding 3. 2 banding 3. Kalau di sini 12, untuk menjadi 2, ini kan 2. Jadi untuk menjadi 2, dibagi berapa? Oh, dibagi 6 berarti. Kan dibagi 6 untuk menjadi 2. Nah, ini kan harus sama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah di bawah 12 ini berapa? Kalau ini dibagi 2 berarti yang sini harus dikali 6. Dikali 6. Tadi dibagi 6, maaf, kok dibagi 2. 12 dibagi 6 ada 2. Nah, berarti di sini nanti harus dikali dengan 6. Paling mudah ya begini. Ada 12 per X sama dengan 2 per 3. Harus. Ini, kalau di sini, jadi ini sama, harus sama. Kalau ini dibagi, dari kiri ke kanan dibagi, maka dari kanan ke kiri dikali. Ini 6 ya, bukan B. 6. Nah, berarti di sini 3 kali 6, maka nilainya adalah 18. Nah, itu kalau pengen cara cepat sih. Kalau dengan menggunakan konsep bagaimana? Ya sudah, berarti ada 12 dibagi X. Nah, ini X ini. Kita belum tahu. Sama dengan 30 dibagi, kok 30 ya? 12 dulu, 20 dulu. 20 dibagi dengan 30. Jadi mengikuti ukuran besar ada di bawah, ukuran jajar genjang kecil di atas. Nah, dari sini diperoleh ini dengan ini 2, di sini 3. Terus 12 dengan ini 1, di sini 6. Kalau sudah kan dikali silang, X kali 1 itu adalah X, 6 kali 3 itu adalah 18. Terserah kamu menggunakan cara ini atau cara ini, sama nilainya. Berarti tingginya X ini ketemu berapa? 18. Sehingga luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Maka luas jajar genjang yang atas, luas jajar genjang besar, JB, saya tulis JB, jajar genjang yang besar, itu berarti 30 kali 18. 30 dikali 18. Berapa itu? 30 tambah berarti ada 540 ya. Ada 540. Kemudian luas jajar genjang kecil berarti ada 20 dikali 12. Itu nilainya 240. Maka kalau ini dikurangi ada 300. Inilah luas dari jalan yang akan dibuat. Yang akan dibuat jalan, kebalik kalimatnya. Gitu. Kemudian berikutnya, diketahui layang-layang ABCD sebangun dengan layang-layang AFGH sebangun. Jika panjang AB
Mana AB? AB ini berarti sekian. Nah, sekian ini 24. Kemudian panjang FG di sini 12. Panjang FB sama dengan panjang AB. FB. Salah ini. Masuk FB sama dengan AB. Enggak lah. Berapakah panjang BC? Sebentar. Yang ditanya ini. FB. FB sama dengan siapa ya? FB. Kalau FB sama dengan AB salah ini. Ini FB sama dengan apa ya? FB. Saya ganti FB sama dengan FG mungkin ini maksudnya. Ini mungkin maksudnya FG. Kalau AB jelas bukan ya. FG. Saya anggap FG lah. Saya buat soalnya menjadi FB sama dengan FG. Sehingga di sini 12. Ini pun sebenarnya juga enggak. Ini layang-layang kok. Kalau ini 12, ini 12, ini 12 berarti namanya belah ketupat karena di sini 12. Soalnya jelek. Saya tinggal. Saya ke sini. Nisa mempunyai sebuah gambar dengan panjang 30 dan lebar 20 yang akan ditempelkan pada kertas karton. Kemudian bisa saya buatkan tempat dulu. Oke, saya buatkan tempat. Ini nanti tak ubah dulu. Yang jelas enggak bagus ini. Kalau FB sama dengan FG nanti jatuhnya belah ketupat, enggak mungkin. Wong yang dimaksud adalah layang. Ke soal ini. Mempunyai gambar dengan panjang, kita buat mempunyai panjang 30, berarti dia tidur 30. Nah, di sini 30, di sini 20. Kemudian bisa menginginkan sisa karton. Mempunyai sebuah gambar dengan panjang yang akan ditempel karton. Oh, berarti ada karton di luar. Ada karton. Nah, ini kartonnya ini. Nah, di luar ada karton. Masing-masing atas bawah sisa karton bagian atas dan bawah saja. Atas dan bawah. Jadi di sini itu enggak kelihatan. 2. Kemudian di sini sisanya juga 2. Begitu. Hanya atas dan bawah ya. Jika gambar dan kertas karton sebangun, berapakah ukuran kertas yang dibutuhkan Nisa? Kertas dan karton sebangun. Maka kita harus mencari dulu. Sekian. Ini dan sini. Nah, ini berapa? Kita cari. Nisa yang akan ditempel. Nisa menginginkan sisa karton bagian atas dan bawah, sisa karton atas dan bawah 2. Kemudian karena ini enggak tahu,
maka mestinya ada bagiannya. Di sini X, di sini juga X. Tapi sebangun. Nah, sehingga kita mencari ukuran dulu. Ukurannya. Saya tak pakai ungu. Ukuran yang di luar, karena di sini tadi 20, di luar itu ada 2, di sini 2, jadi di sini 20. 20 itu tingginya ini. Sementara tingginya ini 2. Tingginya sini juga 2. Berarti yang di luar di sini adalah 24. Berapakah panjangnya ini? Panjangnya ini berarti ada X ditambah X ditambah 30. Berarti ada 30 plus 2X. Nah, sehingga perbandingannya itu menjadi kertasnya dulu. Kertas itu adalah 20 dibagi 30. Bagi 30 ya. Sama dengan 20 tinggi berarti bandingnya 24. 24 dibanding ini 30 plus 2X. 30 plus 2X. Nah, berarti kita sederhanakan ini. Kemudian 2 dengan 24 itu ini 1, di sini 12. Kalau saya ke sana 1 kali sekian berarti ada 30 ditambah 2X sama dengan 3 kali 12 itu adalah 36. Kemudian 2X sama dengan 30-nya pindah ruas berarti tinggal 6. X-nya adalah 3. Nah, di sini 2X. 2X-nya itu berarti kan di sini nih. Ya toh? 36. Maka ini nilainya 36. Maka kertas karton yang dibutuhkan, ukuran kertas karton yang dibutuhkan adalah yang ke sini 36, yang lebarnya 24. Berarti tidak ketara. Berarti 36 kali 24 begitu. Kemudian kita lanjut ke soal berikut. Acak pokoknya saya. Karena ini sudah soal-soal. Saya ke sini. Perhatikan gambar. Jika dua bangun di atas kongruen. Kongruen itu berarti sama persis. Kongruen sama persis ya. 6 berarti 10. Ini berarti 10. Karena sama. 5 ini berarti 5. Sudah selesai. Maka berapakah A plus B? A plus B ya udah ini ditambah. Ini tambahkan. Jawabannya berapa? 15. Dah, gampang toh. Kemudian kedua persegi panjang sebangun. Sebangun berarti punya perbandingan yang sama. Punya perbandingan yang sama. Ini meskipun ini perbandingannya jelek sekali nih. Yang satu, tapi kita lihat. X, ini dibalik. Ini lebar, kita anggap lebar, karena lebih pendek. Ini lebih pendek, lebar, jangan tertipu ya. Ini diubah dulu gambarnya, karena dikatakan sebangun. Sebangun itu ya sisi-sisi yang bersesuaian, berarti kamu harus menyesuaikan sisi-sisinya dulu. Dengan cara yang pendek dengan pendek, yang panjang dengan panjang. Berarti saya ubah dulu. Nah, begini. Biar berarti di sini X,
di sini 15. Maka yang kamu perbandingkan ini. Ini kalau dikecilkan, ini berapa ini? Masing-masing dibagi 5. Di sini 3, di sini 4. Maka harus memiliki perbandingan 4 dan 3. Kalau di sini dibagi supaya menjadi 4, berarti dibagi 4. Nah, ini kan 16 dibagi 4 itu kan 4. Maka kalau di sini harus dibagi 4. Berapa? Jawabannya harus berapa? Harus 3. Loh, kenapa 3? Karena ini perbandingannya adalah 4 dibanding 3. Kalau di sini 4, di sini harus 3. Maka jawaban X-nya adalah X per 4 sama dengan 3, ini dikali. Sehingga X sama dengan 12. Gitu ya. Jadi kalau di sini dibagi berarti perbandingannya sini bukan perbandingan, ukurannya menjadi 4. Kalau di sini harus 3 dan 3. Maka X-nya adalah 12. Kemudian berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ada seperti ini. Apakah, apa ini pertanyaannya? Kita lihat. Ini. Apakah persegi panjang ABC ini AB FG dengan BCD sebangun? Apakah itu sebangun? Kita cek. Apakah itu sebangun? Kita cek kalau di sini 4, di sini berarti 16. Karena tingginya 20. Maka ini pun harus 20. Kalau di sini 16, ini BC-nya itu berarti ada 36, maka di sini 20. Apakah antara ini dengan ini sebangun? Jawabannya apa? Jawabannya iya. Kalau kongruen itu pasti sebangun, tetapi kalau sebangun belum tentu kongruen. Ini kan kongruen ini. Karena apa? Sama persis. Ukurannya sama persis. EB bersesuaian dengan AB 16, BC bersesuaian dengan AG 20. Ini kongruen. Kalau kongruen otomatis sebangun. Tetapi kalau sebangun belum tentu kongruen. Apakah persegi panjang kongruen? Iya, karena apa? Ukurannya sama. Kalau ukuran sama, pasti kongruen. Kemudian berikutnya, ada sebuah segi 4 tak beraturan ya. 1, 2, 3, 4. Segi 4 tak beraturan. Di sini ada beberapa petunjuk. Segi 4 yang ditanya adalah nilai X dan nilai Z. Perhatikan sudut pengapit ini. Kecil. Apa? Tanda strip 2 ini 1. Strip 2 ini 1. Depannya adalah 3 Z 10X. Oh, berarti depannya ini. Nah, berarti ini sama dengan 124. X ini berada di depan sisi yang ada garis 2. Oh, berarti yang ada garis 2-nya mana? Oh, depannya 94. Maka sudah bisa dipastikan X itu nilainya 94. Lah Z-nya berapa? Ini sama. Berarti ada 3Z ditambah 10 itu sama dengan 124. Nah, berarti 3Z sama dengan 114.
Ini pindah ruas ya, menjadi min. Maka nilai Z-nya adalah 114 dibagi 3. Berapa itu? 3, 24 berarti 8. Maka X plus Y itu sama dengan 94 ditambah 38. Berapa? 1 kok 1 ya? Oh ya. 12 bener 3. 132 derajat ukurannya. Karena yang ditanya nilai X dan Z-nya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sini. Diketahui panjang AF 36, panjang AF 36, DG 3. DG 3. Aduh. Oh, 3 CD, maaf. DG 3 CD. 3 kali CD. DG itu 3 kali CD. 3 kali CD. Berarti kalau DG itu sama dengan 3 kali CD, maka ini bisa dibawa ke sini. DG perbandingannya ini pindah jadi bagi. Nah, D ya. Berarti 3 dibanding 1. 3 dibanding 1 kan 3. Saya tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk. Maka DG-nya 3, CD-nya 1. Berarti di sini 2. Perbandingan ya. Ini perbandingan. Saling kari perbandingan, bukan ukuran. Kemudian panjang BC 16. Panjangnya BC 16. Panjang BC 16. Jika trapesium ABCG sebangun dengan EFGD, tentukan panjangnya CDE. Oke, nah sekarang kita mencari dulu sisi-sisi yang bersesuaian antara ini dengan sini. BC itu yang panjang. Berarti ini yang panjang siapa? GF. GF ya. GF. Nanti kita masukkan yang diketahui. Kemudian AG mestinya sisi yang bersesuaian karena ini sisi pendek pada trapesium ini yang pendek DE. Ini trapesium siku-siku ini. Kemudian si ini GC itu dengan si GD. GD. Ini yang ditanya apa ini? Tentukan panjang DE. DE sudah ada, oke. Nah, ternyata tadi si GC berapa? GC itu perbandingannya adalah 2. GD itu berarti 3. Kita masukkan. Semua ini harus memiliki perbandingan 2 dibanding 3. Ini masih kurang 1, yaitu perbandingan antara AB dengan FE.
NFE. Nah, begitu. Karena yang ditanyakan adalah DE, kita mengambil DE. Tetapi panjang AG itu adalah AF dikurangi GF. Padahal GF-nya belum tahu dicari dari apa. Dicari melalui BC. BC dulu. GF kita cari. BC dulu kita mencari. BC-nya berapa? Nah, fokus ke BC ya. Fokus ke ini dulu. Ini sama ini perbandingannya. Nah, kalau sudah, BC-nya berapa? Oh, BC-nya 16. GC-nya, GF sama dengan 2/3. 2/3. Maka ini 1, di sini 8. Kalau dikali silang berarti GF diperolehlah berapa? 24. Oh, GF ini berarti 24. Ini GF. Padahal panjangnya si AF itu 36. AF ini 36. Berarti 36 dikurangi, maka di sini ada 12. Begitu ya. Nah, kemudian mana tadi? Kita disuruh mencari panjangnya si DE. Maka kita fokus ke DE. Saya pakai kuning. Nah, ini. Sekarang kita fokus ke ini dengan sini. Pokoknya perbandingannya ini yang dipakai. Maka berapa? Kita ke warna kuning ya. AG sudah ketemu berapa? 12. Dari sini ya. AG 12 dibanding DE sama dengan 2/3. Maka ada 1, ini ada 6. Berarti panjangnya DE itu adalah 3 kali 6, yaitu 18. Sehingga panjang DE diperolehlah 18. Begitu. Kemudian diketahui belah ketupat. Kita cari tempat. Oke. Diketahui belah ketupat PHRS dan TUVW sebangun. Ukuran belah ketupat, kita buat belah ketupat. Belah ketupat itu semua sisinya sama, tetapi tidak mesti kongruen ya. Ukuran keliling PHRS, saya terserahlah PHRS. Belah ketupat itu keempat sisinya sama panjang. Kalau PHRS-nya 20, ini dibagi 4, maka panjang sisinya adalah 5. Maka di sini 5. Ini juga 5. Di sini juga 5. Ini juga 5. Kemudian saya buat yang keliling TUVW. Pokoknya di belah ketupat ya. Gambarnya enggak bagus, serapa pola. Ini ada TUVW. Nah, kalau di sini 40 berarti dibagi 4, maka nilainya 10. Nilainya adalah 10. Berarti di sini 10, di sini juga 10, di sini juga 10. PR-nya, nah,
PR itu 8. PR 8, berarti di sini 4. Berdasarkan teorema Pythagoras, 4, 5 pasangannya pasti 3. Harus hafal ya. Udah otomatis. Harus hafal. Nah, sekarang 5 menjadi 10 itu dikali 2. Maka semua kalikan 2. 3 harus dikali 2. 2. Berarti di sini 6. 4 harus dikali 2. 8. Ini juga 8. Di sini 6. Pengalinya 2. Semua harus dikali 2. Berapakah panjang diagonal HIS? Panjang diagonal HIS adalah 6. 6 ya. HIS berdasarkan teorema Pythagoras. Berapakah luas segitiga berapakah luas belah ketupat TUVW? TUVW. TUVW berarti luas si belah ketupat itu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Sehingga ada TV dikali dengan WV dikali setengah. Atau TV itu 16 dikali dengan 12 dikali setengah. Kita kecilkan, ini 1, di sini 8. Maka 8 dikali 12 itu 80 tambah berarti ada 96. Sehingga luas belah ketupat TUVW adalah 96. Kemudian ini, tentukan luas bangun ABCD. ABCD. Kita lihat pengalinya saja. Kita lihat pengalinya. 10 menjadi, nah yang diketahui. Ini kalau dibagi berarti kan menjadi 2, sini 3. Pokoknya di sini yang kecil semua diubah 2. Yang kecil semua diubah 2. Yang besar semua diubah 3. Itu cara tercepat. Bu, apakah nanti saya mengerjakan di soal misalkan ada ulangan seperti ini? Ya, kalau di uraian kamu kerjakan dengan caranya. Maksudnya perbandingan seperti ini tadi ya. Ditulis lengkap maksudnya. Tapi kalau perhitungannya boleh. Kembali ke sini harus dibagi menjadi 2. 10 dibagi 5 kalau tadi. Tapi perbandingannya harus menjadi 2 semua. Oh, ini harus menjadi 2. Berarti dibagi berapa? Harus menjadi 2 perbandingan. Kita buat menjadi 2. Berarti itu dibagi 6 ya. Dibagi 6 supaya 2, supaya menjadi 2. Dibagi 6, ini supaya 2 dibagi 3 menjadi 2. Saya garis bawahi ini 2, ini 2, ini juga 2. Nah, sekarang kita harus mencari 3. Harus 3. Tadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Begitu. Kemudian atau kalau kalian bingung, tulis ajalah perbandingannya. Siapa si GF DC dibanding GF sama dengan kita mencari posisi yang sisi-sisi yang akan digunakan untuk mencari luas. Kemudian AE itu dibanding dengan si AB. Terus DC
Oh, saya kebalik ini kayaknya. DC itu yang gede. Oh, kebalik. Maaf. Kebalik. Yang gede yang atas ya. GF itu kecil, berarti yang kecil. Yang kecil atas. DC yang besar. GF ya, berarti saya keliru. Yang besar ini AB. Ini AB, jangan kebalik ya. Kemudian AB ini yang E. Tadi saya kebalik. Terus yang besar adalah AD. Yang kecil adalah AG. Dibanding siapa? Dibanding si AD, si CB dibanding si FE. Nah, perbandingannya tadi diperoleh ini. Ini sudah ini. Berapa itu? 2 dibanding 3. 3 dibanding 2. Sebenarnya bukan 3 dibanding 15 dibanding 10, tetapi sudah saya kecilkan menjadi 3 dibanding 2. Begitu. Lanjut, berarti si DC tidak tahu, si GF-nya berapa? 6. Fokus ke sini. DC tidak tahu. Per GF-nya 6. Si AB tidak tahu. AB tidak tahu. AE-nya 12. Kemudian AD tidak tahu. Si AG-nya AG-nya juga tidak tahu. Tapi bisa dicari nih. 6 ini 8 dengan Pitagoras nggih. Kok bisa 6? Ini tarik garis. Gedek. Berarti kan ini 6, di sini juga 6, maka di sini 6. Kalau sini 10, sini 6, maka di sini 8. Dengan menggunakan teorema Pitagoras. Jadi kalau kamu bingung, nah, begini, ini 10, ini 6. Diperoleh dari mana 6? Ini tinggi. Berarti ini dengan ini sejajar, 6, 6. Kalau sekian 12, berarti 12 dikurangi 6 adalah 6. Maka di sini 6. Ya. Ini berarti 8. Pakainya Pitagoras. Ke sini berarti di sini 8 ya. CB-nya 3/2. Patokannya ini. 3/2. Nah, sementara kalau ini dibagi 2, ini kan ada siapa? Ada 3 dibagi 2. Ini berarti ada 4, ini ada 6. Tadi begitu ya. 3, 6, mana tadi yang satu? 4. Oh, 4 ini belum. Nah, sekarang tinggal mengali, kan ini sudah 1. Berarti DC itu 3 dikali 3. DC-nya berarti langsung ya dari sini. DC dengan ini berarti di sini 9. DC-nya 9. Dari mana? Dari sini. DC per 3, 3/1.
Fokusnya satu-satu. Kalau DC satu per satu dengan ini dulu. Berarti kan DC dikali 1 DC 3 kali 3 9. Terus AB ya dengan ini, pokoknya patokannya ini. AB kali 1 6 kali 3 18. Berarti panjang, saya tulis panjang DC diperoleh 9, panjang AB diperoleh 18, otomatis panjangnya si AD yang gabung ini, membandingkan itu, AD diperoleh 2, 12. 4 kali 3, 6 kali 3, 3 kali 3, diperoleh ini. Maka luas segitiga bangun ABCD itu berarti luasnya adalah setengah dikali tinggi, saya langsung, tingginya adalah AD, enggak ding, pelan-pelan ya. Tingginya adalah AD, kemudian jumlah sisi sejajarnya adalah DC ditambah dengan AB. Maka diperolehlah setengah AD-nya 12, ya kan? Kemudian DC 9, si AB 18. Ini 6. Ini 6. Berarti ada 6, 9 dengan ini 27. Maka hasilnya adalah 2, 4, 12 tambah 4 itu 16. Begitu. Luasnya adalah 162 cm persegi. Dah itu dulu, kita lanjutkan besok. Oh ya, Sabtu ulangan ya. Sabtu ulangan. Nanti saya kasih soal, kemudian dikerjakan. Mengerjakannya di sekolah. Itu dulu anak-anak. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.